itu melangkahi Allah katanya. Karena menjamin keselamatan itu melangkahi Allah, kata mereka begitu. Kalau kami kan insya Allah. Terus saya tanya balik, mengapa di keislaman yang katanya surahnya itu turun dari Allah secara langsung, tapi kalau bicara surga itu sebuah kepastian, tapi bicara neraka itu sebuah kepastian, tapi kalau begitu bicara surga itu insya Allah. Mengapa Allahnya sendiri nggak yakin gitu sampai harus insya? Nggak ada yang bisa jawab teman-teman. Termasuk ustadznya gitu loh. Begitu mengapa insya? Coba buktikan ke saya bahwa ada kepastian dan bahwa itu bukan insya. Apalagi ini kan surah ini katanya langsung turun perkataan Allah. Mana perkataan Allah yang memastikan surga? Sedangkan yang memastikan neraka ada. Nggak bisa jawab teman-teman yang ada, mereka rungkat, mereka tutup. Bukan aku pikir aku yang dikik gitu. Ternyata mereka tutup komalnya, masih ada hampir 300 orang dengerin. Kabur berjemaah berarti. Iya, ini udah mentok mereka. Sampai sekarang kan mereka insya. Mereka bilang, wah saya asli turun langsung dari Allah katanya. Tapi kok insya? Kenapa yang turun dari Allah malah insya? Malah mudah-mudahan. Itu berat itu memang. Iya. Bahkan ada satu hadis, saya bahas juga di situ. Ada satu hadis yang sahih, hadis Muslim ya, hadis Bukhari, hadis Muslim Bukhari yang sahih. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Baginda, Baginda, apakah amal saleh bisa membawa kami ke dalam surga? Tentu sekali-sekali tidak, kata Baginda. Kaget kan sahabat Nabi itu tanya, bagaimana dengan Baginda? Oh, aku juga tidak. Jadi amal saleh tidak membawa ke dalam surga? Tidak. Jikalau Allah tidak memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, bahkan Baginda aja yang memastikan amal salehnya tidak membawa mereka ke dalam surga. Jadi apalagi gitu. Kekunci mereka, gak bisa jawab. Kadang begitu bang, jadi agak ini juga bang. Ya kalau kita tanya balik kadang juga itu agak repot. Tapi saya tuh tidak pernah menanya balik, saya hanya mempertanggungjawabkan apa yang saya imani ya bang. Jadi ya mereka tanya ya saya ini. Yang kemarin itu diskusi tentang apa ya? Tapi itu masuk komal orang Malaysia sepertinya. Tapi ada kita orang Indonesia juga, tapi komal mereka. Tapi yang bahas itu bagus bang. Saya kira dia ini apa debaters ini yang Muslim yang bagus ya, tenang dia. Jadi dia kasih kesempatan, dia kasih saya kesempatan berargumen, dia bantah. Setelah itu dia bantah, terus dia berikan argumen, saya bantah. Jadi agak terarah begitu. Jadi keren juga. Saya kemarin baru dapat komal yang bagus itu. Jadi bantah-bantahannya itu pakai ya, tapi ini pakai dalil Alkitab juga, dan dalil Alkitab itu pun saya bantah. Saya bantah itu cuma di Yohanes 14 saja, mutar di situ. Ayat dia yang milih sendiri. Jadi saya bantah mutarnya di situ. Dia pakai banyak sekali ayat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Tapi saya mutarnya di Yohanes 14 saja tentang Yesus mengatakan dia jalan kebenaran, bahwa percaya kepada dia selamat dan seterusnya, itu mutar-mutar di situ. Dan ya akhirnya ya apa juga maksudnya bisa membantah semua argumen dia dengan Yohanes 14 itu. Sebenarnya Alkitab itu dia punya jawaban terhadap dirinya sendiri dari setiap pertanyaan, dan itu sudah terbukti dalam konsili-konsili yang dilakukan, dan juga ajaran gnostik di mana dalam gereja diguncang dengan ajaran gnostik atau pengetahuan itu pada awal mula gereja. Dan Alkitab dia punya kemampuan, atau Alkitab itu ya firman Allah itu sendiri. Jadi Allah melalui Alkitab itu punya jawaban terhadap segala pergumulan umatnya begitu, termasuk juga ini yang sekarang lagi menjamur tentang
orang-orang yang mempertanyakan tentang Yesus, meragukan keimanan kepada Tuhan, Alkitab itu punya jawaban sebenarnya, dan di situ baru kelihatan kuasa Allah gitu. Banyak yang pasti akan bertobat kok. Saya percaya Alkitab itu ini, walaupun di yang bagian mana ya saya lupa ayatnya, tapi kalau di yang berbunyi kalau firman Tuhan itu mau dikabarkan dengan cara yang baik ataupun dengan cara yang benar ataupun yang tidak benar, itu akan membawa kemuliaan bagi Allah. Dan itu yang tidak disadari oleh rekan-rekan kita di sebelah. Mereka pakai ayat Al-Quran memelintir sana sini dengan tujuan nanti Tuhan, padahal itu kecelakaan besar yang mereka lakukan. Nanti banyak orang malah mengenal Kristus. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah diskusi ya. Oke, saya juga Makasih Pak pamit. Ben. Gini Ya, ya. Mandet Aime ya. Follow ya, nanti kapan-kapan saya gabung. Oke, salam kenal ya. Ya, salam kenal, salam kenal. Ya, Salam kenal, Tuhan Pak Ben. memberkati ya. Salam. Berarti shalom, shalom.